Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para sahabat MBS dimanapun Anda berada, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, edisi Jumat hari ini, kita akan membacakan hadis yang ke-12 dari hadis yang ditulis Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, sesuatu yang dia tidak memiliki keterkaitan dengan hal tersebut. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini merupakan hadis yang sangat besar, merupakan salah satu hadis yang dikategorikan jawami'ul kalim, seperti yang saya sudah jelaskan beberapa atau sering saya katakan dalam majelis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi satu khususiyah, diberi satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan-ucapan beliau, sabda-sabda beliau, ada beberapa hal yang memiliki makna yang sangat luas tetapi dengan redaksi yang sangat singkat. Salah satunya adalah hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini oleh sebagian ulama itu disebutkan hadis ini itu berkaitan dengan 1/4 daripada ibadah kita. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Mubin mengatakan hadis ini itu berkaitan dengan 1/2 dari agama kita. Karena apa yang kita kerjakan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang kita kerjakan itu ma ya'nina, apa yang penting kita rasa, apa yang berkaitan dengan diri kita, atau la ya'nina, atau yang tidak berkaitan dengan diri kita. Berarti ada dua hal yang kita diperintahkan untuk kita tinggalkan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan kita. Tarkul islamil mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tetapi kemudian mungkin kita akan bertanya, hadis ini apa yang kita inginkan? Sebelumnya hadis ini tentunya saya tidak lagi menjelaskan perawi hadis karena sudah kita pernah jelaskan siapa yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung kita masuk kepada pembahasan masalah hadis saja. Hadis ini kita bertanya, apa ya'nina? Apa hal-hal yang ya'nina? Ya'nina berarti dalam bahasa Arab yang kita rasa penting, kita rasa punya keterkaitan dengan kita sehingga kita harus kerjakan. Dan apa hal-hal yang sebaliknya? Tentunya satu hal yang berkaitan dengan kita, yaitu yang kita memiliki perhatian dalam hal tersebut, kita memiliki keinginan dalam hal tersebut. Seorang manusia tentunya ketika dia hidup, dia memiliki prioritas dalam satu pekerjaan atau dalam beberapa hal. Dan yang menjadi prioritas kita tentunya di sini bagaimana kita hidup di dunia ini dengan nyaman. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang kurang, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bertempat tinggal, kita memiliki pakaian yang kita pakai misalnya. Ini yang yang kita butuhkan dalam kehidupan hayat kita ini.
kita menghilangkan rasa dahaga, menghilangkan rasa lapar, kemudian melindungi tubuh kita dengan kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki pakaian. Ini yang penting bagi kita. Tentunya ini harus kita kerjakan, tidak ditinggalkan. Karena di sini yang ditinggalkan anjuran oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan adalah yang tidak berkaitan dengan diri kita, tidak berkaitan atau tidak ada kepentingan antara kita dengan hal tersebut. Itu yang kita harus tinggalkan. Begitu juga tarwih misalnya, dalam kita juga butuh refreshing misalnya, kita juga butuh misalnya untuk istirahat. Nah, ini semua yaknina. Ini semua hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kita semua. Juga yang memiliki keterkaitan dengan kita adalah hal-hal yang bisa membawa kita kepada kenikmatan nanti di akhirat. Bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu yang yaknina, itu yang merupakan perkara yang harusnya yang kita kerjakan. Sebelumnya disebutkan ada namanya iman, yaitu kita yakin dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Kemudian keyakinan ini kita ucapkan dengan lisan kita, dan di sana kemudian ada namanya Islam, yaitu kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji dan sebagainya. Itu adalah ma ya'nina. Kemudian di sana ada namanya ihsan, yaitu bagaimana kita mengerjakan hal-hal semua tersebut itu hanya karena kita mengharapkan ridho, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlaku ikhlas dengan apa yang telah kita kerjakan, itu ya'nina. Jadi, apa yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di akhirat nanti dengan kita mengerjakan iman dan Islam dan ihsan, itu semua adalah sesuatu yang ya'nina. Oleh karena itu, selain daripada itu, hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, hal-hal yang berkaitan dengan mukhasamat, perselisihan, pertengkaran, kemudian yang tidak memiliki keterkaitan dengan kita, tidak berfaedah dengan kita, sebaiknya kita tinggalkan hal-hal tersebut. Dan kalau kita sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki manfaat untuk kita, ya, kemudian kita hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, baik untuk kehidupan dunia atau kehidupan akhirat kita, nanti kemudian kita akan mendapatkan buah daripada ketakwaan yang kita lakukan tersebut. Kita harus meninggalkan segala hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Orang saling berebut dengan kekuasaan, tidak ada manfaatnya. Untuk pribadi kita sendiri, kita berebut kekuasaan dengan orang lain misalnya, yang kembalinya kepada kita untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat itu apa misalnya? Saling berebut kekuasaan. Atau misalnya ingin dipuji orang lain misalnya. Atau misalnya terlalu menyampaikan atau terlalu berlebih-lebihan dalam berbicara misalnya. Nah, ini juga layak nih, tidak ada faedahnya untuk kita semua, Karena ketika kita kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak ada berfaedah dengan kita, tidak ada keterkaitan faedahnya dengan kita, itu berarti kita menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, a'maru ummati, umur umatnya Nabi SAW itu adalah 60-70, tidak lebih. Kalau ada orang yang sampai 80, 90, 100 misalnya, itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang singkat ini kemudian, kalau kita bayangkan, misalnya sekarang kita hidup di dunia ini misalnya, kemudian dalam jangka waktu 60 tahun.
Dalam jangka 60 tahun itu misalnya 8 jam setiap hari kita gunakan untuk tidur misalnya. Jadi dalam satu hari itu yang kita gunakan untuk beraktivitas itu hanya 24 dikurangi 8 jam. 16 jam. Dari 16 jam ini misalnya ada yang kita gunakan untuk beribadah, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kita, yang bisa memiliki hubungan, yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhir kiamat. Itu ada berapa jam yang kita lakukan. Jadi dari 60 tahun itu masih didiskon, masih dipotong lagi, sehingga waktu yang kita miliki untuk benar-benar kita lakukan hal yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat itu hanya sedikit sekali. Oleh kemudian Nabi SAW kemudian memberikan metode, salah satu cara bagi kita untuk mengatur waktu kita di dunia ini agar kita benar-benar menggunakan waktu kita itu agar dengan hal yang bermanfaat bagi kita, dengan sabda beliau, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebagusan Islamnya seorang itu adalah bagaimana kemudian dia meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki manfaat, yang tidak ada keterkaitannya dengan dia sama sekali. Kalau kemudian orang itu sudah bisa meninggalkan hal-hal, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, ketika orang itu bisa meninggalkan hal-hal yang la ya'nihi, yang tidak memiliki manfaat baginya, tidak memiliki keterkaitan faedah bagi dirinya, itu kemudian akan menimbulkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan meninggalkan segala hal yang bisa membuat dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis Imam Tirmidzi yang lain, disebutkan al-istihya'u min Allah Ta'ala an yahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa yahfadha al-batna wa ma hawa wa yadhkuru al-mauta wal bila faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah Ta'ala haqqal haya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana seseorang menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepala tersebut, pemikiran-pemikirannya, keinginan-keinginannya. Kemudian dia bisa menjaga hal-hal tersebut. Jangan sampai kemudian apa yang terlintas di pikirannya, apa yang terbesit di benaknya, itu kemudian tidak memiliki manfaat bagi dia. Dia bisa menjaga hal tersebut. Dan dia bisa menjaga perutnya dari memasukkan hal-hal yang tidak ada faedahnya bagi dia. Kemudian dia mengingat akan kematian, dan setelah itu misalnya mengingat al-bila, dia akan punah atau dia akan hancur dalam kuburnya. Maka ketika orang kemudian melakukan hal tersebut, maka dia telah benar-benar memiliki sifat yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian menjadi tujuan atau menjadi hal yang faedah daripada kemudian kalau kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kita, ya kemudian itu yang akan kita dapatkan. Kita akan memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan hal yang tidak ada faedahnya. Tentunya kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak memiliki faedah terhadap yang bisa kita ambil manfaatnya pada saat yang akan datang misalnya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Para syurah hadis, para ulama hadis yang menjelaskan hadis ini itu kemudian mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan redaksi tark, meninggalkan sesuatu daripada mengerjakan. Kenapa kok tidak diperintahkan kita mengerjakan if'alu ma ya'nikum, kerjakan misalnya apa yang menjadi kepentingan dari kalian atau apa yang memiliki keterkaitan faedah dengan kalian misalnya. Tetapi di sini redaksinya itu tarku ma la ya'nihi. Dalam ini lebih, para ulama hadis mengatakan ini lebih cocok dengan ilmu nafsi, dengan lebih kalau kita kaitkan dengan psikolog seseorang itu meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga, bahwa ketika kita meninggalkan itu lebih gampang karena at-tarku gampang,
meninggalkan itu lebih gampang daripada mengerjakan. Karena mengerjakan itu adalah ijadul fi'li, mengadakan yang tiada. Tadinya tidak ada sholat, kemudian dilaksanakan, diadakan. Tadinya tidak ada puasa, kemudian kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan, mengadakan yang tidak ada, itu lebih susah daripada kemudian kita tidak mengadakan sama sekali misalnya. Misalnya meninggalkan sesuatu itu artinya ya meniadakan yang sudah tidak ada. Kita tidak mengerjakan hal-hal yang tidak penting bagi kita, ya tinggal kita teruskan saja hal tersebut. Lebih gampang. Maka kemudian oleh Nabi SAW dibilang tarkuhu ma la ya'nihi. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan juga hal-hal yang diperintahkan itu tidak banyak. Hal-hal yang diperintahkan itu tidak banyak. Ibadah-ibadah yang diperintahkan bagi kita itu yang wajib-wajib misalnya, yang dianjurkan yang sunnah-sunnah itu ya kalau kita mau hitung bisa dihitung lah. Buktinya para ulama kemudian menuliskan perintah-perintah tersebut dalam satu ilmu fikih misalnya, itu dari bab tohara kita bersuci, dari sampai bab misalnya permasalahan jinayah, kriminalitas, itu bisa dipelajari dalam jangka waktu tertentu. Itu merupakan menunjukkan bahwa ibadah itu yang diperintahkan untuk kita kerjakan itu adalah tidak terlalu banyak. Min husnul islam al-mar'i tarku la ya'nihi adalah dalam hal ini misalnya, hadis ini mungkin lebih banyak kita butuhkan pada saat-saat semacam ini. Saat dimana media sosial itu sangat gencar, atau semua orang memiliki media sosial. Anak yang baru duduk di bangku SD saja itu sudah memiliki 3 atau 4 akun misalnya, ada di Instagram, ada di Facebook misalnya, atau ada di YouTube. Semuanya memiliki sosial media sehingga kemudian mereka bisa berbagi, mereka bisa bisa berbuat, mengekspresikan diri mereka misalnya dengan hal tersebut. Dengan hal tersebut mungkin hadis ini bisa menjadi filter apa yang bermanfaat bagi kita atau apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Sering sekali misalnya kita mendapatkan kiriman dari orang lain, baik itu berupa misalnya pesan, atau misalnya gambar, atau misalnya video, atau misalnya meme yang dikirimkan kepada kita. Kemudian dengan gampangnya hal tersebut misalnya kita share kembali, kita kirim ke grup yang ini misalnya, kita kirim ke grup yang ini, dan kita tidak mengecek dulu misalnya kebenaran hal tersebut. Kita tidak memperhatikan apa yang ada dalam postingan tersebut, kemudian kita gampang menyebarkannya kembali. Ini bisa kita terjerumus kepada hal yang tidak ada kepentingannya dengan kita. Dalam satu hadis dikatakan, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang itu dosa yang akan menjerumuskan nanti dia ke dalam api neraka apabila kemudian dia mengucapkan segala sesuatu yang dia dengar. Apapun yang dia dengar, maka dia akan sampaikan kepada orang lain. Kafa bil mar'i itsman. Dalam hadis yang lain disebutkan kafa bil mar'i kadziban. Orang yang semacam itu dianggap pembohong. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang penyebar hoaks. Orang yang selalu segala sesuatu kemudian yang ada, kemudian dia sebarkan lagi tanpa dia mengecek dulu itu benar apa tidak, kemudian tanpa dia memperhatikan itu salah atau tidak, atau dampaknya bagaimana ke depan misalnya, itu dikatakan masuk dalam kategori hadis orang-orang yang cukup baginya dosa yang bisa menjerumusnya ke dalam api neraka. Nggak usah banyak-banyak dosanya, nggak usah minum khamar, nggak usah zina, nggak usah yang lainnya yang dosa-dosa besar, makan riba dan sebagainya. Cukup dia melaksanakan hal tersebut sudah bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka.
Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dalam ayat dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak memiliki faedahnya dengan kita. Ini merupakan pelajaran penting bisa dijadikan hadis ini sebagai filter, sebagai hal yang bisa menyaring. Kalau kita praktekkan hadis ini kemudian dalam kehidupan kita, dalam kita bermuamalah, dalam kita bermedia sosial yang saat ini misalnya, itu bisa kita praktekkan hadis ini. Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tidak ada kepentingannya bagi dia untuk menyebarkan hal tersebut. Kecuali misalnya hal tersebut dianggap memiliki faedah misalnya. Dan faedah tersebut juga itu karena sekarang dengan gencarnya dunia maya ini, terkadang juga kita tidak mengetahui hal tersebut benar atau tidak. Misalnya ada postingan mengajak kita kepada satu hal yang dianggap memiliki keterkaitan dengan agama kita misalnya. Akan tetapi kemudian hal tersebut bukan dalam kemampuan kita untuk mengetahui hal tersebut. Ya, jangan kemudian kita gampang untuk men-share orang lain. Misalnya kita dapat postingan yang menyesatkan orang lain misalnya, atau yang mengkafirkan orang lain misalnya. Kemudian kita gampang, amalan ini bisa menjerumuskan orang muslim kepada kekufuran. Amalan ini bisa menjerumuskan orang muslim kepada perkara yang bid'ah, atau perkara yang sesat, atau perkara yang dhalal. Kemudian kita kirim lagi kepada orang lain misalnya. Kita share lagi. Nah, ini kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal tersebut, mengetahui hal tersebut, benar atau tidak apa yang ditulis hal tersebut, kemudian kita sebarkan kepada yang lain. Ini juga tidak menjadi satu yang benar. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita tanyakan kepada orang yang tahu. Kita tanyakan kepada ustadz yang tahu, orang yang sudah belajar masalah itu, tulisan semacam ini benar atau tidak. Sehingga kalau dia katakan misalnya, ini tidak keluar daripada tuntunan atau ajaran-ajaran ulama kita, kemudian kita kirimkan, tidak menjadi masalah. Kemudian setelah itu kita sebarkan lagi, tidak menjadi masalah. Jadi itu hal-hal ini kemudian bisa kita sedikit rem. Jangan sampai kemudian kita gampang untuk menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar. Jangan sampai kemudian kita gampang untuk melakukan. Kalau kita ketahui hal tersebut tidak benar, kemudian kita sengaja menyebarkan, sama saja kita menyebarkan kebohongan. Merupakan dosa, merupakan perkara yang dilarang dalam syariat kita. Termasuk satu hal mungkin yang sering mengusik saya, saya bisa katakan kurang kerjaan. Ada sebagian kelompok misalnya membahas yang dibahas itu apakah orang tua Rasulullah SAW itu masuk surga atau masuk neraka. Tentunya karena ayah ibu Rasulullah SAW itu meninggal sebelum beliau diutus. Apakah mereka itu dalam api neraka atau dalam surga? Perkara yang tidak ada pentingnya untuk dibahas. Apa ketika kita membahas tersebut yang bakal kembali kepada kita itu apa? Apakah itu kemudian dengan kita membahas itu mendapatkan pahala? Atau apakah hal tersebut kalau kita bahas itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Apakah kemudian kalau kita bahas hal itu kemudian kita bisa nikmat hidup di dunia ini misalnya? Nah, hal-hal yang semacam ini yang kita katakan tarku ma la ya'ni. Dan ini oleh sebagian kelompok dijadikan kajian, ditulis misalnya sebagai satu yang berkaitan dengan ilmu akidah. Seharusnya kita tinggalkan hal semacam ini. Tidak ada faedahnya, tidak ada kembali kepada kita faedah. Kalau kita belajar masalah fikih misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar itu bagaimana, apa saja sunnah-sunnahnya, berapa sunnah sholat yang kita hafal misalnya. Nah itu maya'nina, hal yang memiliki faedah kepada kita, bisa menambah pahala kita ketika kita mengerjakan hadihi ya'nina. Itu hal yang penting bagi kita. Akan tetapi di luar itu kemudian tidak memiliki hal yang penting bagi kita. Ini.
Kemudian mungkin kita bertanya, kalau misalnya kita melihat kemungkaran atau ketidakbecusan dalam satu perkara misalnya, atau perkara yang kita anggap tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan para kalam daripada ulama, tentunya apakah itu kemudian kita katakan, oh itu saya nggak mau ikut campur masalah itu misalnya. Misalnya ada orang yang tetangga kita misalnya, tetangga kita kemudian melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, kemudian itu bukan urusan saya. Apakah itu termasuk daripada hadis ini? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apakah semacam itu? Tentunya masalah amrul ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu tidak bisa kita kategorikan di dalam min husnil islamil mar'i tarkuhu la ya'ni. Mentang-mentang misalnya bukan dia yang mengerjakan, kemudian ya kalau mau dosa dialah, bukan urusan saya misalnya. Kemarin saya dapat kiriman link berita dari seorang teman. Di Jakarta ada bisnis orang menjual makanan B2 atau babi, daging babi. Satunya yang menjual itu beragama non-muslim, tapi dia vegetarian. Dia itu kongsi dua orang. Satunya itu adalah orang muslim. Ketika ditanya sama wartawan misalnya, kenapa kok dia sebagai seorang muslim padahal dia mengetahui bahwa menjual makanan tersebut atau makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam agamanya, dia bertanya, ya itu urusan mereka, yang dosa-dosa mereka. Saya hanya menyiapkan saja. Ketika dia makan, dia yang dosa, bukan saya. Saya nggak ada hubungannya. Jadi tidak ikut campur dengan hal tersebut. Nah itu juga merupakan itu salah. Pemahaman semacam ini salah. Atau misalnya kita melihat satu yang tidak benar kemudian kita diam saja misalnya, itu juga merupakan perkara yang salah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, hadis ini dikatakan marfu atau dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ada juga ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis mauquf, yaitu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Tapi hadis ini memiliki jalan, memiliki sanad yang mengatakan bahwa hadis ini pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Qala innan nasa idza ra'u dzalima, ketika orang-orang itu melihat orang yang zalim, orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang melakukan satu perkara bukan pada tempatnya. Orang-orang yang mengerjakan dosa, itu mengerjakan perkara bukan pada tempatnya. Innan nasa idza ra'u dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabi. Ketika orang-orang itu kemudian melihat kezaliman, perkara yang di luar daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berusaha mengambil orang itu, mengeluarkan orang itu daripada kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk mereka semua. Ketika ada kemaksiatan, kemudian tidak ada orang yang berani kemudian untuk merubah hal tersebut, maka itu merupakan bentuk kesalahan yang mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka semua. Karena azabullah Subhanahu wa taala, ketika bala, ketika hukuman, ketika siksaan Allah Subhanahu wa taala turun, itu bukan hanya mengenai orang yang bermaksiat, tetapi mengenai semuanya. Ketika di satu daerah misalnya ada perbuatan maksiat, ada perbuatan kemungkaran, kemudian ditinggalkan dengan alasan misalnya, oh itu bukan urusan kami, nah itu menjadi tanggung jawab untuk semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab, maka adab itu akan mengenai orang yang ada di sekeliling tersebut, walaupun dia orang baik. Walaupun dia itu orang baik, orang soleh, tetapi dia akan mengenai adab tersebut ketika
ketika dia membiarkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Tentunya di sini mungkin ada sebagian orang merasa berat untuk untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Dalam hadis itu orang itu dikategorikan 3. Ada orang yang mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, ada orang yang mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan lisannya, dan orang yang tidak mampu adalah dengan dia mengingkari dengan hatinya. Minimal kita mengingkari dengan hati kita. Kita melihat kemungkaran, kita tidak merasa memiliki keberanian untuk menasihati orang tersebut, atau kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah apa yang dia lakukan, maka minimal kita merasa ingkar dengan hati kita apa yang dikerjakan orang tersebut. Jangan sampai kita merasa setuju dengan apa yang dikerjakan orang yang melakukan maksiat tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan itu merupakan bentuk paling rendahnya iman. Ketika dia hanya mampu untuk mengingkari orang lain yang berbuat maksiat di depannya dia. Tentunya amar ma'ruf nahi mungkar di sini harus dengan hikmah, harus dengan bil mau'izatil hasanah, harus dengan cara yang bagus, harus dengan cara yang bisa menarik orang tersebut dari kemungkaran sehingga kemudian dia bisa keluar dari kubangan maksiat yang dia lakukan. Harus dengan cara-cara yang elegan. Teknisnya itu mungkin dikembalikan kepada medan, dikembalikan kepada cara yang dia anggap terbaik untuk mengangkat orang tersebut daripada hal yang mungkar tadi itu. Kalau kita bisa ucapkan misalnya, ya kita ucapkan dengan kata-kata yang bagus, kita ucapkan dengan kata-kata yang baik, kita ajak kepada kebaikan misalnya. Tentunya juga amar ma'ruf nahi mungkar ini di sana ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah jangan sampai kemudian kita mengingkari kepada orang lain, kemudian ingkar kita kepada orang tersebut tambah menjerumuskan dia dalam kemaksiat. Kalau kita mengetahui misalnya seseorang yang melakukan maksiat, apabila kita menasihati dia, memberi tahu kepada dia hal yang baik agar dia keluar daripada pekerjaan tersebut, tetapi itu malah menambah orang tersebut dalam kemaksiatan, lebih baik kita tinggalkan. Kita ingkari dalam hati kita saja. Kita ingat dalam hati kita. Jadi tidak boleh kemudian kita katakan bahwa madakhalni, dalam bahasa Arabnya itu madakhalni, bukan urusan saya. Ketika kita melihat satu yang tidak baik, kemudian kita bilang itu bukan urusan saya. Nah, ini merupakan perkara yang tidak termasuk dari tarku ma la ya'ni. Begitu juga misalnya kalau kita menjadi seorang pemimpin di suatu tempat misalnya, pemimpin di negara misalnya, atau pemimpin di satu daerah, gubernur, bupati misalnya, atau kepala desa, atau pemimpin dalam keluarga. Ketika kita memiliki orang di bawah tanggungan kita, orang menjadi tanggung jawab kita, memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak misalnya, kemudian ada daripada mereka melakukan hal yang tidak benar, ya kita beritahu, kita rubah hal tersebut. Karena itu dalam lingkup kekuasaan kita. Jangan sampai kok bilang tarku ma la ya'ni misalnya. Anaknya mau dibawa, punya anak perempuan perawan misalnya, tidak berpakaian dengan pakaian yang hishmah, yang bisa menutupi misalnya auratnya, kemudian biarkan saja misalnya. Itu penting baginya, harus dia rubah. Misalnya istrinya misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya, itu diberitahu kepada istrinya, juga merupakan hal yang hal yang penting kita ketahui dalam yang berkaitan dengan hadis ini adalah kita harus maya alladzi la ya'nina, sesuatu yang mungkin bisa kita katakan bahwa hal tersebut itu tidak memiliki kaitan dengan kita, memiliki manfaat dengan kita, itu bisa kita sambungkan dengan ayat yang berbunyi
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'una walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang mukmin yang baik adalah ketika dia bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian sifat yang kedua adalah ketika mereka meninggalkan al-laghwu, sesuatu yang laghu, yang tidak ada faedahnya dari ucapan, tidak memiliki faedah daripada ucapan. Qil wal qal, ngomong sana sini, nggak ada ucapannya, nggak ada faedahnya bagi dia. Misalnya datang ke tetangga misalnya hanya untuk cerita sampai berjam-jam misalnya, kemudian ceritanya itu ngalor ngidul selatan ke utara misalnya, tidak ada faedah dalam ucapan tersebut, hanya cerita saja. Seharusnya itu kalau kita ingin bercerita, kita berceritalah mungkin dengan apa, dengan yang ada faedahnya. Misalnya ketika misalnya kita, bukan berarti juga kita harus tidak ngobrol misalnya, tidak semacam itu, tetapi kita niatkan sesuatu itu kita bahas yang ada manfaatnya. Misalnya seorang suami duduk bersama istrinya, bercengkrama bersama anak-anaknya misalnya, ngobrol ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan biasa. Tentunya ketika ngobrol ini kita niatkan bahwa ini merupakan bentuk muamalah bil ma'ruf. Ketika kita muasyarah, ketika kita bergaul dengan keluarga kita, bergaul dengan istri kita dengan hal yang baik, kita berbicara walaupun tersebut misalnya tidak berkaitan dengan ilmu misalnya, ini juga termasuk satu yang bagus, mempererat hubungan kita selama hal tersebut keluar daripada ghibah, keluar daripada namimah. Tidak ada ghibah, menceritakan kejelekan orang lain di dalam hal tersebut tidak menjadi masalah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan satu riwayat Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan surat Al-Luqman. Beliau bukan seorang nabi, menurut pendapat yang paling sah bahwa beliau bukan seorang nabi, tapi beliau merupakan wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tingginya derajatnya beliau, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala namanya itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Dibilang surat Luqman. Beliau itu dikenal dengan orang yang berkulit tidak putih. Dari ketika itu pada zaman yang masih adanya perbudakan, beliau dikenal adalah budak dari satu kaum dan berkulit tidak putih. Tetapi kemudian beliau mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, kemudian mendapatkan hikmah, mengucapkan kata-kata hikmah yang baik, kemudian orang itu berkumpul di sekitar beliau, kemudian mendengarkan apa yang ingin beliau katakan dari ucapan-ucapan beliau yang indah tersebut. Seorang bertanya kepada beliau, bukankah engkau hamba dari Bani Fulan, dari kabilah Fulan? Apa yang membuatmu sampai kepada derajat ini, sehingga orang mau berkumpul kepadamu mendengarkan omonganmu misalnya? Dalam kitab Muwatta dikatakan, beliau menjawab hal tersebut, saya mendapatkan derajat ini itu dengan 3 hal. Qala sidqul hadis, jujur dalam ucapan, wa adaul amanah, menyampaikan amanat yang saya diberikan amanat tersebut, wa tarku ma la ya'ni, dan saya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seorang ulama besar, wali min auliyaillah, qala min alamati iradillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berpaling dari seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan hamba tersebut dengan apa yang tidak memiliki faedah untuknya. Ketika kita melihat seseorang kemudian dia itu
kerjaan tiap hari melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya baginya. Kesana kemari ngobrol, ngegosip misalnya, tiap hari misalnya buka hal-hal di HP-nya yang tidak ada, main game tiap hari misalnya, atau melakukan hal-hal, mungkin kalau orang sekarang ngikutin lambe turah misalnya tiap hari ya, gosip. Itu berarti Allah, salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada orang tersebut ketika dia mengerjakan hal-hal yang la ya'nihi, tidak ada pentingnya bagi kita. Artis tertentu makan di sini atau minum ini atau misalnya liburan ke sana misalnya. Untuk apa? Apa kepentingannya bagi kita? Tidak ada. Tidak usah terlalu kemudian kita mengikuti hal-hal tersebut. Tarku ma la ya'nihi, lebih aman bagi diri kita, bagi keluarga kita misalnya. Jadi hadis ini itu menerangkan bagi kita bagaimana kemudian cara kita untuk nuhadzib anfusana, untuk membersihkan diri kita. Tarku ma la ya'ni, mengajarkan akhlak pada kita, akhlak bagi diri kita, bagaimana kemudian kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ini merupakan hadis yang mengajarkan akhlak yang sangat besar kepada kita semua. Apabila kita bisa mempraktekkan hal tersebut, mempraktekkan hadis ini, kita meninggalkan hal yang tidak penting, untuk yang tidak ada faedahnya bagi kita, kita sudah melakukan perbuatan akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berakal tentunya ada 3 hal yang harus dia kerjakan. Mencari bekal untuk hari akhirat, mencari hal yang bisa menopang kehidupan di dunia ini, makan, minum, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mencari kenikmatan selama kenikmatan tersebut itu tidak haram. Liburan misalnya, bukan berarti tidak boleh, boleh saja liburan. Kenikmatan selama dia tidak haram misalnya. Ini yang seharusnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang berakal. Dia harus mengetahui sekarang dia ada pada zaman apa, kemudian dia mengerjakan hal-hal yang memiliki manfaat bagi dia dan keluarganya, kemudian dia menjaga lisannya, kemudian dia menjaga ucapan-ucapannya, menjaga perbuatan-perbuatannya. Cukup. Tidak perlu kemudian ditambahkan dengan hal-hal mendengarkan gosip misalnya atau yang sebagainya. Karena yang tadi saya bilang, hadis yang di kafa bimari ithman tadi itu, karena yang kita ucapkan kita tidak tahu apakah yang keluar dari mulut kita itu kemudian bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Mu'adz, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kemudian kita akan disiksa atau diberikan dosa dengan segala apa yang kita ucapkan? Nabi SAW mengatakan, wa hal yukabbun nasu ala manakhirihim fin nari illa sa'ida alsinatihim? Apakah kemudian orang itu kemudian dicampakkan ke dalam api neraka itu kebanyakan dari mereka itu karena hasil daripada apa yang diucapkan daripada lisan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dalam hadis yang lain dikatakan, kalamu ibnu Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak Adam itu akan menjadi hal yang memberatkan bagi dia nanti di hari kiamat, kecuali al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dzikrullah. Satu ketika ada seorang sahabat itu meninggal dalam keadaan syahid.
Kemudian yang masih hidup itu mengatakan absyir fa innaka fil jannah. Bergembiralah engkau karena engkau sekarang akan masuk surga. Absyir bil jannati. Faqala Rasulullah sallam, awala tadri fal'allahu takallama bima la ya'nihi aw bakhila bima la yaghnihi. Ketika dikatakan orang tersebut, orang syahid tadi itu meninggal dalam peperangan, dikatakan bahwa dia akan masuk surga, Nabi mengatakan, apakah engkau tahu? Mungkin saja dia itu pernah mengucapkan hal-hal yang tidak ada kepentingan bagi dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili marfu'an, dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nasi dzunuban aktsarum kalaman fima la ya'nihi. Orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling banyak ucapannya yang tidak ada manfaat bagi dia. Ini hadis ini tentunya semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya pada zaman ini. Hadis ini mungkin rawaju fi hadzal zaman. Hadis ini lakunya sekali itu zaman sekarang ini, ketika banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Baik karena mungkin dengan gencarnya dunia maya dan media sosial saat ini, orang sangat gampang sekali untuk menghabiskan waktu berjam-jam terhadap hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Semoga kita semua ini misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sendiri merasa melakukan hal-hal yang semacam itu, tapi kita introspeksi diri kita berusaha untuk mengurangi, kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa benar-benar mempraktekkan hadis ini tadi, karena ini nasihat dari Rasulullah SAW untuk saya khususnya dan untuk para sahabat MBS dimanapun Anda berada. Kita bisa mempraktekkan hadis ini, kita bisa mengamalkan hadis ini, dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang menjadi kepentingan untuk akhirat kita saja, dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya untuk kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.